Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah barokahkan kepada antum semuanya, para sobat As-Sabil Channel. Satu judul, usus bocor setelah bekam. Usus halus bocor, tertusuk lancet bekam. Wow, kayaknya heboh ya. Itu sebuah caption Instagram dari seorang dokter konsulen. Sebenarnya Ana tidak terlalu tertarik untuk menanggapi apa yang disampaikan, yang diomongin orang lain, apa yang dituliskan orang lain. Itu monggo kerso, semua punya hak untuk mengungkapkan isi hatinya. Tapi mengingat banyaknya permintaan dari teman-teman untuk menanggapi hal ini, ya apa boleh buat, bismillah kita buat tanggapannya. Setidak-tidaknya Ana ingin menampilkan sebuah analisa dan logika komparatif antara logika beliau dengan logika Ana. Maka silakan antum mau nimbrung aja dalam menganalisa dua logika ini secara komparatif. Monggo aja. Dan yang pasti, dan kita tidak bisa mengelak, apapun yang kita gambarkan lewat untaian kata, picture, satir, jok, lelucon, guyonan, apalagi yang kayaknya cukup serius seperti ini, apapun makosidnya, apapun tujuannya, dan Ana tidak tahu, kita semuanya tidak tahu apa yang ada dalam hati setiap orang dari apa yang dia ungkapkan. Tentu saja itu nanti akan menjadi jejak digital yang diawasi oleh CCTV mata langit yang mengawasi penduduk bumi, lalu nanti akan menjadi istimbat hukum terhadap yang bersangkutan. Ya, sanksi hukumnya tergantung amal dan perbuatan. Jadi apa yang disampaikan dalam satu hukum kaidah usuliyah syar'iyah al-umur bimaqasidiyah, segala sesuatu tergantung dari tujuannya. Artinya mudahnya begini, tidak mungkin seseorang menuliskan sebuah kata caption dalam Instagram dibumbui dengan penguat gambar-gambar, foto ronsen, kalau tidak ada tujuannya. Ya kita kan insya Allah tidak terlalu bodoh-bodoh amat untuk menganalisa dan memahami hal itu. Kita juga sudah menekuni hijamah ini ya lumayan lama lah, dari tahun 2003. Jadi kita juga tidak terlalu bodoh-bodoh amat untuk memahami mekanisme bekam, anatomi, khususnya anatomi kulit yang menjadi target dari praktek bekam. Baik, langsung aja kita ungkap sekarang dari tautan yang bersangkutan dalam IG tersebut ya, terutama captionnya. Ya. Ana bacakan saja ya, supaya antum juga mengerti bagaimana kronologinya. Dalam caption itu disebutkan laki-laki usia 45 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri seluruh bagian perut sejak 2 hari yang lalu. Nyeri dirasakan setelah pasien terapi bekam. Saya ulang lagi, nyeri dirasakan setelah pasien terapi bekam di perut dan di dada depan. Perut dan di dada depan. Saat di UGD, diperiksa dokter dan didapatkan nadi bla 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 bla. Nggak usah saya bacakan. Langsung aja. Dari foto polos abdomen didapatkan udara bebas. Oleh dokter dilakukan operasi buka perut dan didapatkan kebocoran usus halus yang kemungkinan disebabkan jarum bekam yang menembus kulit perut sampai ke usus. Ini ndak Ana ubah-ubah. Silakan aja antum kalau ngecek ke yang bersangkutan juga. Setelah operasi 5 hari, kondisi pasien baik dan diperbolehkan pulang. Ini masih ada lanjutannya, tapi nanti akan saya sambung berikutnya. Jadi gini, baik saya sampaikan ringkasan kronologinya. Lelaki usia 45 tahun datang ke UGD, keluhan nyeri seluruh perut sejak 2 hari sebelumnya. Nyeri itu terjadi setelah bekam 2 hari. Tidak ada keterangan yang lebih jelas apakah 2 hari sebelumnya itu memang tepat 2 hari. Taruhlah bahwa itu memang 2 hari. Lalu dilakukan operasi bedah perut total. Kedapatan ada bocor usus halus yang di situ disebutkan secara jelas kemungkinan disebabkan jarum bekam yang menembus kulit perut sampai ke usus. Serem ya? Ini belum Ana analisis. Lalu seorang teman Ana, teman dekat, ya, seorang pembekam juga,
mencoba berkomunikasi dengan dokter tersebut, dengan yang bersangkutan, yang punya IG itu, dengan cara berpura-pura tanya tentang e-book yang dia pasarkan. Saya bacakan ya. Selamat pagi dok, e-book yang IG itu berapa harganya ya? Dijawab, selamat pagi, harga 645.000 untuk e-book dalam flash disk 16 GB. 765.000 untuk e-book dalam flash disk 64 GB. Lalu dijawab oleh teman Ana tadi, oh iya dok, maaf, cerita di IG dokter tentang pasien yang usus bocor tertusuk jarum bekam itu betul dok. Di mana ya? Agak lama nggak dijawab, kata teman Ana. Akhirnya betul-betul dijawab. Di Kalimantan. Dijawab, di Kalimantan. Maaf belum ada waktu jelaskan ke satu-satu orang yang tidak berkepentingan. Terima kasih. Lalu teman Ana menimpali, maaf Anda asli dokter atau tanda tanya? Hehehe. Dikomentari sama teman Ana itu, ke Ana maksudnya. Hehehe. Langsung diblokir, PP-nya pun dihapus. Itu kronologinya. Jadi dengan begini maksudnya biar ada kejelasan kronologi tersebut. Baik, kita mulai dari mana ya untuk menganalisanya? Bekam tadi pakai lancet. Baik, ini sudah saya siapkan lancing device. Kita mulai dari membuat analisa dari alat yang digunakan, yaitu lancet, tempatnya namanya lancing device. Ya, ini sudah Ana siapkan. Nah, ini lancing device digunakan untuk membekam. Cetak, ditempelkan ke kulit sehingga nanti tertusuk jarum atau lancet sehingga akan keluar darah. Kita bicara tentang kedalaman jarum lancet yang digunakan untuk membekam. Insya Allah tidak lebih dari 1,5 mili. Taruhlah mungkin prediksi adalah 1 mili lebih. Itu dengan standar kita buat yang paling dalam, ya, atau baik kita perbandingkan. Jadi ini lancing device, alat untuk tempatnya penanya lancet atau jarum untuk membekam. Perhatikan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kalau pada level 1, ya, jarum atau lancet nanti menusuknya hanya sedikit dan nyaris enggak nusuk bahkan. Kalau umpamanya diatur pada yang ke level 5, maka nanti tusukannya akan dalam. Karena apa? Ketika begini, ini kan menonjol ke luar ya, ke atas begini. Ya. Maka dia akan sedikit saja lancetnya. Tapi kalau begini, dia akan mepet. Maka perhatikan sekarang jarak antara yang abu-abu dengan yang putih. 5 mepet. Level 5 mepet. Kalau dibuat ke level 1, maka akan terlihat jarak antara yang abu-abu dengan putih. Nah, inilah yang menunjukkan kepada tingkat kedalaman jarum lancet yang digunakan untuk membekam itu ya segini ini. Tidak lebih. Jadi ini paling hanya 1 mili. Udah. Artinya sedalam-dalamnya pembekam ketika mereka menggunakan lancet dan lancing device ini untuk membekam mengeluarkan darah, itu paling hanya 1 mili kedalamannya. Sudah? Semoga dengan angka begini nanti menjadi lebih jelas. Lalu berikutnya kita akan menganalisisnya dari sisi anatomik. Kulit dulu. Kulit manusia rata-rata berapa ya? Memang beda-beda ya antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan posisi anatomisnya itu juga membedakan ketebalan kulitnya. Ya, boleh jadi 0,5 sampai 0,8 mm. Jadi tidak terlalu tebal-tebal amat. Lalu pertanyaannya, jarak antara permukaan kulit sampai kepada usus halus itu berapa? Berapa mili atau berapa senti? Kalau secara pasnya, artinya jarak antara stratum corneum, lapisan kulit yang paling luar itu sampai kepada membran anterior abdominal muscle. Dari stratum corneum sampai ke membran peritoneum parietal. Tanpa adanya lemak yang berlebih. Itu sekitar kira-kira 10 mm atau itu sama dengan 1 cm. Itu belum kalau orangnya gemuk, obesitas, lemaknya banyak,
maka akan semakin jauh jarak antara stratum corneum atau lapisan kulit sampai kepada membran peritoneum parietal tadi. Taruhlah bahwa ketika menusuk itu dengan melakukan tekanan yang lebih, dan itu tidak pernah dilakukan oleh pembekam dengan tekanan yang sangat, itu tekanannya kan sekedar hanya rata, nempel ujung lensing device-nya ke kulit. Itu kan tidak akan sampai menekan kulit sehingga kulit itu akan mendekati ke usus halus. Maka logika ketika ujung jarum, ujung lancet ketika dilakukan pembekaman di bagian depan, di dada, di perut, karena kita bicara usus halus berarti di abdomen, ya, di perut, maka kayaknya kok tidak mungkin ya sampai ujung jarum lancet itu menusuk ke usus halusnya. Kenapa? Pertimbangan dari panjangnya lancet tadi dengan jarak antara kulit sampai kepada membran peritoneum parietal tadi yang sebelum ke usus halus itu cukup jauh gitu loh ya. Lalu bagaimana proses terjadinya bekam sehingga teman kita dokter tersebut membuat sebuah kesimpulan walaupun dengan kata-kata kemungkinan disebabkan lancet jarum. Artinya di sini ada kehati-hatian dalam bahasa juga. Tapi mau tidak mau kan walaupun sudah ada kemungkinan akan mampu menggiring pembacanya kepada sesuatu yang negatif, persangkaan yang negatif terhadap praktek bekam. Nah, untubillah deh. Itu insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Jadi jauh lah jarak antara ujung jarum yang ditusukkan di kulit sampai menembus ke usus halus. Di situ kan tidak ada sebuah penjelasan processing. Jadi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, istanibu katsiran minadh-dhon, jauh-jauhilah prasangka-prasangka, dugaan-dugaan. Bahkan ditegaskan dengan kasiron, mayoritas, kebanyakan, sering-sering. Kecuali memang sudah ada bukti yang jelas bahwa tertusuknya usus halus itu gara-gara lancet. Dan ada proses ketika bekam dilaksanakan sampai kepada hasil pemeriksaan dan operasi itu memang ada urut-urutannya. Ini kan tidak ada urut-urutannya. Bekam dilakukan oleh siapa, di mana, operasi dilakukan di mana, oleh siapa. Dan ada satu catatan sebagaimana yang sudah terjadi di masyarakat kita, bahwa praktek bekam ada dua macam untuk pengeluaran darah. Satu menggunakan lancet yang tadi sudah kita bicarakan, yang kedua menggunakan bisturi atau pisau bedah. Dan insya Allah As-Sabil Holistik kami sejak awal 2002 pertama kali melakukan eksperimen tentang bekam ini selalu menggunakan bisturi atau pisau bedah dengan torehan skarifikasi yang sangat tipis sekali, yang kemungkinannya secara secara acak, secara kasar itu hanya kemungkinan hanya 1/4 dari lapisan kulit, pokoknya tipis sekali. Sehingga sehabis di skarifikasi pun nyaris tidak keluar darah. Baru di kop yang kedua baru keluar darah. Kami yakini bahwa yang menggunakan bisturi atau yang disebut dengan bahasa hadisnya adalah thariqah, syartah, torehan. Itulah yang paling cocok sesuai dengan matan hadis. Maka itulah yang kita pegangi. Apa? Karena sejak pendekatan awal kita menggunakan pendekatan hadis dan bukan yang lainnya, bukan ikut-ikutan. Kita yakini itu bahwa bekam sunnah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah menggunakan syartah. Tetapi bagi antum semuanya, para pembekam yang baru belajar atau bahkan belum belajar, jangan pernah mencoba menggunakan syartah untuk praktek bekamnya. Harus belajar dulu. Kepada siapapun. Kepada LKB siapapun. Baiklah, biar adil, Masya Allah, ada nasihat-nasihat yang cukup bagus juga yang disampaikan dalam caption dokter tersebut. Ya, Ana bacakan. Itu disampaikan setelah caption yang udah Ana bacakan tadi. Ana bacakan, apa adanya. Setelah operasi 5 hari, kondisi pasien baik dan diperbolehkan pulang. Apa nasihat kita saat pasien pulang? A. Bekam di punggung saja. Kenapa? Ini kasusnya tadi karena ada bekam di dada dan di abdomen di bagian perut ya. Maka yang bersangkutan tidak setuju ada bekam di depan, di dada ataupun di perut. Nah, ini jam terbangnya yang kurang, dok. Ngaji kitab-kitab kuning. Nanti akan ketemu titik alas sodri dan asfalus sodri. Terus tahta surrah, di bawah pusar. Ayo ngaji, tidak apa-apa. Positif insya Allah.
ngaji kitab kuning tentang At-Tibbun Nabawi atau At-Tibbul Islami. Artinya, boleh membekam di depan. Karena para ulama dokter kita juga melakukan itu. Bagus ini, ya. B. Bekam pada ahlinya yang sudah terverifikasi. Verifikasi ini mungkin kalau bahasa kami yang di Perkumpulan Bekam Indonesia, yaitu bisa satu yang sudah punya izin STPT dari Dinas Kesehatan setempat. Karena kalau umpamanya sudah punya STPT dari Dinkes setempat, itu kan berarti sudah disurvei, sudah disidak oleh pihak puskesmas dan dari pihak Dinkes, dari sarana prasarananya. Kalau Jakarta bahkan lumayan berat ya syarat-syaratnya, sampai kepada harus ada sertifikat limbah B3 bekam dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alhamdulillah Sabil sudah punya itu sertifikat, tiap bulan kita kantongi, kita terima. Sejak lama ya, kita sudah mengurus izin itu dari tahun 2010 atau 2009, lupa ya. Jadi ketika 2 tahun, 3 tahun yang lalu ada syarat untuk penyertaan sertifikat limbah B3, ya kita no problem, tidak ada masalah. Karena apa? Kita sudah awal sudah care, sudah peduli terhadap higienitas dan sterilitas. Berarti kalau umpamanya sudah punya STPT dari Dinkes, itu berarti menjadi anggota PBI, karena syarat untuk mengurus STPT izin dari Dinkes itu harus ada rekomendasi dari PBI. Ya, jelek-jelek kayak gini jadi ketua majelis syuro juga gitu ya. Jadi kita tahu. C. Kontrol rutin rawat luka. Jika ada yang nyeri perut hebat langsung ke UGD. D. Kontrol ke TS sejawat yang membekam. Ini bagus juga nasihat dari beliau ya. Kontrol ke teman lain sejawat yang membekam. Artinya yang mungkin maksudnya yang sudah ahli ya. Atau mungkin untuk kontrol berikutnya, Allah alam, tidak tahu. Bebas pasien ngapain aja karena itu haknya. Ini statement yang umum. Jadi begitulah. Monggo yang mau nimbrung dalam diskusi kita kali ini, silahkan aja komen, santui, yang syukur-syukur ilmiah begitu. Kalau ada yang kurang, monggo dilengkapi dari keterangan kami. Semoga bermanfaat, tentu saja itu harapan kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.